saya mencermati beberapa hal. Pertama adalah soal judi online, Pak. Saya masuk yang ke penyakit masyarakat aja, Pak. Kalau dari PPATK transaksi judi online ini di tahun kemarin memang turun, Pak. Ya, saya udah banyak dialog dulu dengan Kabar Reskrim zamannya Pak Widada. Ya, kita turun langsung ke MA, kejaksaan, kita kerjasama. Nah, dalam catatan PPATK sepanjang tahun 2005 transaksi judi online mencapai 155 triliun. Mengalami penurunan signifikan sekitar 50% dibanding 2024, yaitu 359 triliun. Semoga nanti Pak Sahar bisa dilanjutkan lebih kencang lagi, Pak. Jadi penyakit benar-benar di judi online ini. Namun demikian dampak judi ini sangat luas. Pada kuartal pertama 2024 kita mencatat lebih 1 juta pemain judi online di Indonesia dengan mayoritas plus 7% berasal dari golongan penghasilan rendah. Ternyata yang hobi itu, Pak, justru yang penghasilan rendah, menghayal dia ingin dapat. Saya minta Polri memiliki atensi khusus untuk persoalan ini, Pak, karena dampaknya luas. Dampak judi ini juga ke persoalan Kamtipnas, ya. Ini juga tugas Dokter Bang Fadil, ya. Jadi sangat berat ini. Hingga pada persoalan keluarga banyak perceraian yang disebabkan judi online. Sampai iklan di TV cerita perceraian itu ributan keluarga karena judi online. Tolong disampaikan paparan, Pak, ya, nanti bagaimana strategi Polri ini, Pak, untuk menumpas judi online ini, dan apa saja kira-kira kendala yang dihadapi oleh Polri. Selanjutnya, kedua soal narkoba. Setelah judi online, narkoba. Data yang saya miliki sampai Oktober 2005 jumlah kasus narkoba yang diungkap oleh Mabes Polri bersama jajaran 38.934 kasus. Saya membaca atas akumulatif nasional sepanjang 2025. Ya. Mencapai total sebesar 590 ton, ya, narkoba yang disita dari berbagai jaringan kriminal. Kalau saya saran, Pak, dalam narkoba nih udahlah jangan banyak basa-basi, hajar aja, Pak, orang-orang apa namanya itu pengedar-pengedar, bos-bosnya. Tunjukin di masyarakat, Pak, bahwa itu kita kerjakan dengan baik gitu, bukan pada pengguna. Jika dicermati, ganja masih mendominasi volume, Pak. Barang bukti menunjukkan tingginya peredaran di berbagai wilayah. Sabu dan eskalasi memperlihatkan sindikat distribusi yang menggunakan rute darat, lautan, dan juga dengan cara jaringan digital. Ini menunjukkan dua tantangan yang perlu diperhatikan. Saya berharap bisa ditekan, Pak, pola kerja mereka ini semua. Selanjutnya, saat ini sedang menjadi atensi politik, Pak, tentang kejadian di Polres Sleman. Mana Polres Jogja nih, Pak Anggoro? Siap, ya, yaitu Hogi Minaya, seorang suami yang mencoba bela istrinya saat dijamret, malah ditahan suaminya. Nah, ini bagaimana ceritanya, ya? Apakah ada mens rea dari Hogi ini sehingga harus diproses pidana? Terakhir, Pak Ketua, saya dari PKS ingin menyampaikan, saya juga memiliki pandangan Polri berada di bawah Presiden langsung, Pak. Saya ulangi lagi kalimat ini, bukan basa-basi, bukan cari muka, bukan ingin ada kepentingan lain. Memang sepantasnya lah Polri di bawah Presiden. Karena Polri memiliki tugas menjaga Kamtipnas, menegakkan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat yang bersifat nasional, lintas wilayah dan lintas sektor. Setuju ya, Pak, ya? Iya. Oke. Sementara, Pak, kementerian atau kalau yang saya dengar Kemendagri aja misalkan, secara prinsip adalah Kementerian Administrasi Pemerintahan Daerah yang fokus pada otoda, tata kelola, Pemda, dan penduduk, Adminduk. Oleh karenanya menempatkan Polri di bawah kementerian atau Kemendagri tidaklah tepat, karena akan berpotensi menyempitkan tugas Polri menjadi instrumen administratif. Ya. Padahal tugas Polri menuntut netralitas dan jangkau nasional, dan kewenangan penegakan hukum yang tidak boleh terikat kepentingan lokal. Saya pikir, Ketua, ini kalimat inti Abu Bakar dan PKS menyampaikan poin penting, karena saya yakin dari tim reformasi memang dalam waktu dekat akan mengumumkan hasilnya. Oleh karena kami di DPR merasa berkepentingan menjaga mitra kami, dan kita berharap berjalan lebih baik lagi. Pergi ke hutan mencari rotan. Cakep. Rotan diraut menjadi anyaman. Cakep. Hukum tegak untuk semua kalangan.
Cakep. keadilan tegak untuk seluruh lapisan. Assalam. Saya rasa ini yang saya sampaikan Pak Ketua. Semoga nanti dimasukkan dalam keputusan Pak Ketua Ya. bahwa jajaran institusi Polri tetap di bawah Presiden. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.